Bismillah. Siap, kita akan lanjut ke topik bahasan ketiga kita, yaitu pembelajaran tentang JavaScript. Nah, jadi yang berikutnya ini yang kita akan pelajari adalah tentang bagaimana cara kita menyiapkan sebuah halaman web yang responsif, gitu ya. Dan ini pun juga sama, yang kita akan pelajari adalah tentang kaidahnya. Ya, tentang kaidah pemanfaatan JavaScript, sehingga nanti ketika Anda perlu mengadopsi JavaScript yang ada di luar sana, Anda tahu di mana ngopinya, naruhnya bagaimana, gitu ya. Anda harus paham. Nah, JavaScript ini adalah yang sifatnya generiknya, atau ibaratnya apa ya? Dia udah include lah di dalam si browser, itu udah langsung difahami. Jadi tidak ada hal apapun yang perlu ditambahkan ke dalam skripnya kita, andai kata mau nambahin ini. Tetapi lain halnya ketika Anda nanti mengenal ada yang namanya jQuery gitu ya. jQuery. Nah, ini sudah framework nih. Jadi ketika Anda pengen memanfaatkan sejumlah sejumlah fungsi-fungsi JavaScript untuk halaman web gitu yang sifatnya umum, sering dipakai, sering digunakan, sering dimanfaatkan. Nah, maka banyak nih kontributor yang mengemas itu semua. Dan kemudian kita kenal frameworknya jadi jQuery. Ada juga nanti pemanfaatan Ajax. Ada juga hasil karya orang menjadi Vue.js, ya kan ya, Node.js, dan lain sebagainya. Itu adalah hasil karya para kontributor yang mengetahui betul kemampuan JavaScript, misalnya untuk membuat aplikasi menjadi jauh lebih responsif. Dia juga tahu tentang bahwa dengan fungsi-fungsi yang sifatnya sudah umum, itu akan meringankan developer ketika membuat sebuah pemrograman web yang sifatnya menarik dan dinamis. Ya. Nah, maka itu kita akan belajar tentang JavaScript ini. Prinsip JavaScript juga sama ya dalam hal penempatannya gitu kan ya, dia bisa ditaruh nanti di dalam si inline, bisa juga kita taruh dia di dalam deklarasi satu halaman, atau juga dia dideklarasikan di luar, di eksternal ya. Prinsipnya sama lah, tidak ada perbedaan. Nah, yang ingin saya tekankan sekarang lebih ke memperkenalkan cara bermainnya dan cara menelusuri andai kata JavaScript itu bermasalah alias ngedebug ya. Nah, mari kita kenalan dulu aja dengan si JavaScript itu. Kita akan siapkan sebuah halaman tertentu ya. Kita akan siapkan halaman tertentu standar lah ya. Kita akan gunakan struktur HTML biasa, latihan JavaScript. Oke. Kita kasih nama apa ini? Latihan JS. My.js. Oke, sudah ya, kita punya filenya. Kita akan panggil. Sip. Baik ya. Nah, JavaScript adalah programming language. Karena dia programming language, maka memungkinkan bagi browser untuk mengidentifikasi codingan ini aman, sehat, atau ada error. Nah, disinilah kita bisa mulai memanfaatkan F12. Inilah yang membedakan dia dengan CSS. F12 itu berarti masuk ke panel developernya lah ya. Oke. Nah, di dalam si panel ini kita bisa melihat ibaratnya mah kayak kalau kita belajar di Java gitu ya, kita bisa melihat output dari codingan kita di terminal di CMD ya. Nah, itu bentuk CMD di browser itu namanya konsol. Nah, kita akan lihat
ketika kita ingin menambahkan elemen JavaScript, kita biasa taruh di bagian bawah. Gunakan aja ini, tag script. Nah, oke. Type-nya saya hilangin dulu aja. Oke, ini berarti bawaan ya. Lihat di sini, tes ya. Console log test. Save, jangan lupa. Perhatikan ya. Jadi dia nggak tampil di halaman web, tapi dia tampil di bagian konsol. Nah, ini menjadi menarik ketika nanti kita ingin mencoba mengoperasikan sesuatu gitu ya, dan dihandle oleh JavaScript, dan kita pengen tahu bagaimana reaksi JavaScript terhadap si fungsi tertentu ya yang kita buat. Nah, cara untuk melihat reaksi itu kita lemparkan dia ke konsol output mengenai output apa yang diproses oleh dia. Contoh misalkan di dalam script ini saya memiliki keinginan untuk membuat fungsionalitas untuk menjalankan fungsi aritmetik lah ya dengan pemanfaatan variabel. Di dalam JavaScript ketika ingin mendeklarasikan variabel maka gunakan identifier var atau keyword var diikuti dengan nama variabelnya. Misalkan A. Kemudian kalau pengen diisi pakai sama dengan seperti biasa, kemudian kasih titik koma. Standar kan ya? Kasih titik koma. Nah, inilah ciri dari pemrograman. Kemudian kita punya var B. Ingat harus pakai karakter ya. Kemudian saya gunakan angka tertentu. Dan kemudian saya punya var C. Nah, di sini ada fungsi penjumlahan standar ya. Oke, var C sama dengan A plus B. Dan kemudian saya pengen tampilkan hasilnya di sini. C gitu ya. Oke. Maka karena konsolnya tadi, konsol lognya itu dipakai untuk menampilkan menampilkan hasil penjumlahannya, maka yang tampil adalah 25-nya. Nah, kita bisa menambahkan sesuatu di dalam konsol log ini di concat namanya, digabungkan hasil plus C gitu ya. Jadi mirip-mirip kayak Java sebetulnya memang ya. Jadi untuk nge-concat dia pakai plus gitu kan ya, diikuti dengan penggabungannya. Oke, maka muncullah hasil titik 2 spasi angkanya. Dan berarti bisa kalau misalkan saya ingin menggabungkan beberapa elemen data itu ini dengan cara begini. Hasil penjumlahan itu A sama dengan variabelnya saya panggil gitu kan ya. Kemudian dan B sama dengan kemudian pagi sama dengan ya. Nah, kan gitu ya. Oke. Jadi sederhana sekali sebetulnya bermain dengan JavaScript. Oke, nah yang menarik nanti adalah bahwa di dalam sebuah JavaScript ini kita bisa menghubungkan antara si elemen yang ada di dalam halamannya dengan si JavaScript-nya. Kenapa? Karena setiap halaman web itu dipanggil, di load, maka akan ada komponen objek dari si HTML yang disebut dengan DOM. Ya. Nah, DOM ini yang kemudian memungkinkan untuk kita mendinamiskan value dari HTML menggunakan kemampuan JavaScript. Jadi JavaScript bisa mengubah tampilan, mengubah nilainya, menghapus datanya, apa-apa yang kemudian ada di dalam si halaman itu bisa dimainkan oleh si JavaScript itu sendiri. Ya. Nah, sebagai contoh misalkan ya, kita pengen membuat sebuah data tertentu yang nilainya kemudian kita
isikan lewat si JavaScript. Ya, saya punya sebuah elemen P tertentu ya, seperti gini. Nah, kemudian saya pengen isi dia gitu ya dengan menggunakan si JavaScript. Nah, cuman JavaScript ini butuh pengenal karena objek di dalam halaman HTML itu kan bisa beragam banyaknya ya. Sementara si fungsi dalam JavaScript ini harus spesifik. Ini mau dilekatkan kemana nih? Ya, aturan ini atau perintah codingan ini. Nah, maka itu kita bisa membuat relasional atau penghubung lah ya ibaratnya, memberikan satu konektor antara JavaScript dengan si elemen HTML-nya. Nah, disinilah ID kemudian bisa kita manfaatkan. Ya, my data misalkan ya. Ini ada my data dan kemudian bisa kita coba mainkan ya melalui si JavaScript-nya. Jadi kalau kita perhatikan, saya bisa mengambil elemen daripada representasi daripada si P ini di dalam si JavaScript. Ya, jadi kalau kita perhatikan JavaScript itu punya nih yang namanya pemanfaatan pengambilan ID menggunakan get element by ID. Yang kemudian si isi daripada elemen itu bisa kita isi dengan data tertentu. Nah, ini contoh yang sudah saya siapkan. Saya akan taruh dia di sini. Dokumen, berarti ngambil ke si DOM-nya itu ya. Get elemen dari si dokumen itu by ID. ID-nya apa? Nah, kita punya my data. Kemudian isikan si data dari si elemen itu dengan sesuatu. Misalkan saya munculkan testing di sini ya. Oke, nah ini kita akan coba kondisikan. Ya, muncul ada tulisan testing yang datangnya bukan karena kita nge-script di HTML-nya, tetapi kita mengisikan ini datang dari JavaScript. Betul kan? Oke. Gak tampil di konsol sekarang, ya tampilnya di halaman webnya. Nah, kalau sudah begini, berarti Anda sudah punya gambaran bagaimana cara berkreasi, benar gak? Berarti semua hal yang tampil di dalam si halaman web ini, nilainya, value-nya bisa kita customize berdasarkan rule tertentu kan gitu ya. Berdasarkan rule tertentu dari JavaScript-nya. Oke. Contoh misalkan ya. Contoh misalkan saya pengen mengkondisikan tulisan dari paragraf ketiga ini. Saya punya paragraf ketiga ya. Paragraf ketiga ini saya ingin tuliskan sebuah kalimat. Nah, kalimatnya yang ini aja. Oke. Saya bikin deh. Jabar. Saya paste dulu ya. Do you get element by ID my aljabar. Inner HTML itu saya isikan dengan hasil penjumlahan A, nilainya berapa ditambah dengan B, nilainya berapa adalah, oke ya, kita lihat di sini, berapa titik koma. Nah, keluar ya, gitu. Paham ya? Jadi kalau misalkan sekarang angka 12-13-nya itu diambil dari apa? Dari teks box tertentu, ya bisa kita operasikan penjumlahan itu tidak harus pakai PHP gitu kan ya. Bisa kita mainkan dari front end. Makanya gara-gara JavaScript ini menjadi powerful di bagian front end, muncullah banyak game ya kan ya, yang nggak perlu pakai PHP, dia sudah bisa bermain gitu kan ya. Ya Anda cukup memainkan logika-logika pemrograman. Karena kalau Anda ngereferensi aja ke si W3 School gitu ya, untuk JavaScript, hanya JavaScript saja gitu, nggak perlu yang lain-lain. Dia sudah punya logika pemrograman seperti halnya yang lain. Ada array ya, ada fungsi looping,
ada fungsi if. Oke. Kalau sudah ada begini berarti sebetulnya kita sudah bisa leluasa memainkan data walaupun kita berada di front end. Gitu loh ya. Walaupun kita ada di front end. Paham kan? Siap. Jadi logika ini tolong difahami terlebih dahulu di awal ya. Ketika Anda mau bermain dengan si teknologi JavaScript. Oke ya. Baik, sampai sini bisa kebayang dulu ya. Jadi cara bermainnya demikian. Nah, poin yang berikutnya saya pengen tunjukkan adalah hal berikut ini. Perhatikan ya. Kita akan melihat kondisi ketika saya apalah ya, melakukan satu kesalahan tertentu lah ya. Nah, ini dia, pas. Ketika Anda melihat ada anomali di halaman web, nah sekarang lewat JavaScript itu kita bisa tahu, bisa menelusuri ya titik mana dari scripting kita yang jadi sumber masalahnya. Berbeda dengan CSS, ya kan ya, karena CSS bukan programming language, sulit buat kita ngetrace-nya. Nah, kalau JavaScript dia akan munculkan message error seperti beginian. Uncalled type error, document get element by ID is not a function. Add, nah ditunjukin baris berapanya, ya kan ya. Kalau kita klik dia langsung referensi, tuh kan ya. Yang ini loh errornya itu, gitu kan ya. Nah maka jika Anda memang sudah terbiasa melakukan bekerja dengan JavaScript, kemudian ada yang nggak jalan, langsung aja tekan F12 gitu kan ya. Cek di situ ada yang merah nggak? Oh kalau ada yang merah coba cek apanya gitu kan ya. Oke, seperti ini kurang lebihnya. Nah kan gitu. Ini muncul gara-gara adanya kekeliruan menuliskan perintah. Ya kan ya? Get element by ID. Nah seperti ini. Oke kan? Nah cuman uniknya adalah yang ini, titik koma ini. Ya, tetap jalan ya. Oke. Jadi untuk titik koma di dalam si JavaScript tidak terlalu prinsip, tidak seperti hanya di bahasa Java ya pada untuk kondisi induknya ya. Induknya bahasa ini kan Java ya, nyontek dari sana. Walaupun JavaScript bukanlah Java ya, penemu JavaScript juga bukan orang Java sebetulnya, cuman ya gitulah, ngerti, ada historinya pokoknya. Oke ya, nah jadi sudah bisa kebayang. Nah, mari kita lihat. Saya punya scripting kayak berikut ini. Bentar, saya bukain dulu ya. Mananya? Sebentar ya. Bentar ya, saya lagi buka dulu file, jadi ada perubahan konteks tampilan. Bentar ya. Saya siapkan dulu. Salah password. Bentar, satu lagi. Harap tunggu sebentar. Kita punya
Oke, saya sederhanakan dulu bentar. Oke, sip ya. Baik, mari kita lihat. Saya punya script seperti berikut. Saya pindahkan dulu biar dekat sama komponennya ya. Oke, kita lihat di sini ya. Nah ini sebenarnya dia udah pakai Bootstrap, tapi kita lihat dulu ya. Tampilannya jadi seperti oke ya. Bisa Anda perhatikan di sini ada teks, ada input box sama untuk password dan confirm password. Kok disable? Oh, ada disabled di sini. Ini atributnya si HTML ya. Oke, saya ya. Oke. Oke, ini password ya. Oke. Nah, di sini kita ingin coba melakukan pemanfaatan tentang dua text box ini untuk kita evaluasi ya si passwordnya itu seperti apa. Nah, kita bisa memanfaatkan apa namanya si JavaScript untuk pengolahan dan perbandingan atau membandingkan value dari keduanya, ya kan ya. Nah, kita bisa mencoba menggunakan murni JavaScript dan juga bisa menggunakan turunannya. Nah, ini adalah pemanfaatan turunannya dengan menggunakan jQuery, makanya ada tanda dolarnya ya. Jadi kalau Anda menemukan ada tanda dolar, kemudian si jQuery-nya tidak kemudian kita include-kan di dalam script halaman HTML-nya kita, maka akan muncul error seperti ini. Uncov reference error, dollar is not defined. Ini menunjukkan bahwa ada kekurangan library yang ditambahkan di dalam script-nya kita. Nah, kita tidak akan gunakan si jQuery-nya, kita akan tetap menggunakan JavaScript standar yang udah kita pelajari. Di sini kita punya password dengan ID ya. Oke, kita bisa panggil pakai get element by ID. Kemudian ada confirm password, ini ID-nya, kita bisa coba ambil ya. Oke, kita coba lakukan terlebih dahulu di sini. Iya ya. Oke, kita akan tambahkan dulu tombol kayaknya ya. Harus kita tambahkan tombol untuk memberikan event. Jadi ketika kita tekan tombol, si data dari password ini kita baca dulu, kita bandingkan, terus kita berikan judgement. Ya. Oke, kita tambahkan button dulu sini ya. Button, kita berikan judul login standar. Oke, nah di button ini ada fungsi namanya on click. Ya, on click ini bisa diarahkan untuk memanggil sebuah fungsi, ya, verifikasi, do verify, misalkan ya. Nah, caranya adalah on click, kemudian panggil fungsinya di dalam deklarasi on click-nya itu sendiri. Nah, kemudian di JavaScript itu kita bisa bikin sekumpulan script yang terkelompokkan dalam satu buah fungsi. Artinya kalau Anda punya sekian banyak rule script, tapi itu satu kesatuan, Anda bisa kelompokkan itu dalam sebuah fungsi. Contoh function do verify. Nah, itu kan ya. Seperti ini cara membuatnya.
Nah, ini kita akan jadikan si script jQuery ini untuk jadi referensi ya. Oke. Ini idenya adalah begini. Jadi ketika kita mau memverifikasi, saya harus ngambil data dari si data dari si passwordnya dan data dari si confirm passwordnya. Kemudian dibandingkan. Jika sama, maka message password ini itu diisi dengan sebuah tulisan tertentu. Kalau sama, munculkan matching. Kalau nggak sama, munculkan not matching. Itu logikanya, ya. Nah, kita akan adaptasikan logika jQuery ini di JavaScript-nya kita. Nah, kita cek dulu ya. Nah, ini dia tips untuk Anda ketika akan bermain dengan menambahkan JavaScript dalam elemennya kita. Anda uji coba sebagian demi sebagian, sedikit demi sedikit, dengan memanfaatkan console.log, gitu ya. Yaitu gini. Pertama, uji dulu si onClick ini berrelasi nggak dengan fungsi yang kita definisikan. Namanya udah sama. Nah, untuk melihat dia bereaksi, berarti kalau diklik, benar nggak tes ini ditampilkan di konsol. Oke ya. Nah, itu dia ya. Lihat ya. Saya klik login, tesnya muncul kan. Nah, kalau tesnya berulang kali dengan nilai yang sama, di browser tuh nambahin ada increment ya, angka increment. Oke, sip, berfungsi ya. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah kita ingin mengambil nilai dari si teks ini ya. Jadi kalau ini saya tekan, kalau saya isi dengan sesuatu gitu ya. Ini saya isi juga dengan sesuatu, saya klik login, itu kebaca di sini. Nah, berarti kan logikanya saya harus menggunakan yang tadi tuh. Dokumen get element by ID ya. Nah, tadi kita punya. Nah, ini kan ya. Cuman sekarang kita akan mengambil nilainya, bukan ngisi nilai gitu ya. Nah, get element by ID, kita punya password ya, kita ambil taruh di sini. Oke. Kita taruh di sebuah variabel pass sama dengan dokumen get element by ID, nah, ada value. Oke, nah kita cek betul nggak ini ketarik gitu kan ya. Password titik 2 pas gitu ya. Kita tes ya. Tetap klik login. Nah, masuk ya. Di sini nggak kelihatan, tapi di sini nampak gitu kan ya. Nah, itulah bahayanya ya. Oke, berarti udah berhasil. Berarti kalau begitu cara yang sama kita bisa gunakan untuk mengambil yang confirm password ya. Confirm pass, berarti ambil ID-nya yang ini ya. Oke, taruh di mari. Oke, kita tampilkan juga. Cek dulu satu-satu ya. Cek password, ini confirm pass ya. Nah, jadi pelan-pelan tapi nggak ada yang kelewat gitu ya. Oke ya, sip. Nah, kemudian hal lain yang perlu kita lakukan adalah mengisi data syspan ini. Nah, ini kan udah ada ID-nya ya. Kita akan gunakan metode yang tadi kita sudah buat, yaitu ngisi pakai inner HTML itu. Jadi inner HTML itu dipakai untuk mengisi nilai di dalam sebuah elemen HTML ya. Kita cek dulu aja. Message password ini saya taruh di get element by ID ini dan inner HTML ini untuk menunjukkan si value dari si tag HTML-nya. Oke, jadi ketika saya klik, si password muncul, confirm password muncul, dan tulisan matching juga muncul ya. Nih tulis, just. Nah, di mana itu ya? Nah ini muncul ya. Nah, ini harus diatur lah total letak nih ya. Lihat ya, 1, 2, login. Tuh muncul ya matching. Oke lah ya. Baik, nah sekarang kita mulai munculkan kepintarannya. Nah di dalam JavaScript, jika Anda mengacu ke W3 School, kita bisa menggunakan logika if-ifan untuk membandingkan dua nilai. Ya,
bisa gunakan logika besar sama dengan gitu kan ya, itu bisa Anda terapkan. Nah, itu pula lah yang kita ingin coba lakukan ya di sini. Jadi if pass sama dengan confirm pass gitu kan ya. Kita cek dulu konsol dulu, log sama gitu kan ya. Nah, kita harus uji dulu nih, gitu kan. Else ini untuk kalau tidak, kalau sebaliknya ya, tidak sama. Oke ya, jadi ini udah nggak perlu lagi. Ya, perlu lagi ya. Harus muncul ya. Saya tampilkan di atas saja. Oke. Refresh. 1, 2. 1, 2 ya. Oke, sama ya. Oke, kita refresh lagi. 1, 2. Ini 21. Nah, tidak sama ya. Oke, berarti secara logika pemrograman dia sudah berfungsi ya. Berarti sekarang tinggal kita taruh nih sekarang yang matching unmatching ini di dalam if-nya sebagai konsekuensi dari cocok atau tidak cocoknya. Ini matching, berarti yang ini jadi not matching. Oke ya. Nah, seperti itu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, matching kan ya. Oke, ini 3, 2, 1. 1, 2, 3. Not matching. Oke ya. Nah, begitulah kurang lebih gambaran tentang pemanfaatan JavaScript. Nah, JavaScript juga bisa ditaruh di eksternal, sama dipanggil juga pakai link juga mengarah ke JavaScript tertentu. Nah, dengan itu pula lah kemudian kita bisa sebetulnya mengasah kemampuan kita tentang CSS JavaScript ini dengan nyari template yang udah banyak disebar di luar oleh orang-orang yang baik itu, yang mendedikasikan buat para developer yang lagi belajar, ambil, nah Anda rajin-rajin deh menggali. Ini gimana ya orang bikin styling kalau ada error muncul status kayak alert gitu ya, kemudian hilang sendiri, tapi ada warnanya. Nah itu cari itu yang kayak gitu. Nah setelah tahu cara bacanya seperti ini, maka mudah-mudahan itu bisa mempermudah Anda untuk melakukan modifikasi. Ya, nah itu dia kurang lebih 2 bekal yang ingin saya berikan ke rekan-rekan. Sebelum besok, insya Allah kita akan mulai memanfaatkan Bootstrap untuk ngebuat sebuah panel admin, yang dari panel admin itulah kita bisa mulai berbicara tentang fungsi CRUD dengan layouting yang udah jauh lebih menarik. Sudah ada korelasi nanti dari situ dengan PHP dan dengan database ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan bekalnya ini udah kebayang ya. Dan besok pun juga untuk JavaScript-nya awal dulu ya. Jadi bagaimana mengintegrasikan JavaScript ke halaman webnya kita gitu ya. Itu juga ada trik-triknya. Insya Allah besok kalau tidak ada halangan di sayanya akan dilakukan di jam yang sama kayak tadi. Tapi kalau ada halangan mungkin saya informasikan lebih lanjut. Baik ya, silakan ditunggu nanti videonya saya akan sharekan. Jika ada pertanyaan silakan bisa di grup atau di japri ke Ane, silakan langsung diinfokan. Mungkin itu dulu untuk pertemuan kita di hari ini. Ya, mudah-mudahan ada berkah dan manfaat dan memberikan nilai plus buat teman-teman. Mudah-mudahan bisa menambah ya kamus Anda semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, selamat istirahat. Lanjutkan istirahat tibur Anda. Saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.